udah kasihan sedih. Apa itu teriak-teriak? Wah, luar biasa nih guys, YouTuber semua ya kan. Kalau kita lihat pancaran kebahagiaan kemenangannya itu Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terdakwa kembali ke tempatnya. bayangin aset-asetnya, harta-hartanya, barang-barang mewahnya itu kalau diuangkan berapa ya? Oke, gimana Mbak? Tarik nafas, tarik nafas. Mata mulai berbinar. Aduh guys, Gila sih. Sekali lagi. Gila, dia ada Tobiko-nya tuh jadi kayak ada yang meletus-meletus gitu. Ada coba. Nih guys, nasi goreng tuh. Orang kaya lagi di atas tuh. Ada dong kayak di castle-nya. Suara gue kenceng banget lagi. Mau di kampung. Megah banget rumahnya. Gue bingung. Aduh ya Allah. Rumah apa istana nih Sandra? Orang kaya. Wow. Lampu dan segala macam. Ya iyalah. Lihat itu kembaran aku. Teman masa lama dan masa Teman muda. masa lampau, masa jaya sampai sekarang. Udah. Serius? Oh ya udah. Oke. Kamu mau pilih studio 1, studio 3? Oh, luar biasa. Sudah kita sudah. beres. ya Kita guys, beresin. kita Oke. berharap kepada Studio 1, studio 2, studio 3. Kejaksaan Agung Biasa. bisa Rumah apa studio TV nih? dan bisa memberikan Jetnya itu kan itu keadilan diparkirkan dan dikonsolidasi di masyarakat Indonesia ya lapangan yang terbang sangat selatan kecewa atas di Singapura yang 20 Garong. km dari Changi. maling uang negara Panjang yang landasan 2,7 km angkanya lebar fantastis, landasan 1,2 sekitar 300 kilometer. Sudah triliun. diterbangkan 270 kali untuk bisnis di atas angkasa, untuk bisnis-bisnis ya transaksi hitam. Berarti harusnya JT disita juga atau seperti apa Bang? Harusnya itu dilakukan dan Kejaksaan Agung sudah mengupayakan ke arah sana. Kami mendesak Kejaksaan Agung segera periksa yang namanya transaksi penjualan komoditas timah. Kejagung juga tengah menyidik pesawat jet pribadi yang diduga milik Harvey Moise. Pesawat jet pribadi tersebut pernah dipamerkan sebagai hadiah ulang tahun anak pertamanya. Pesawat jet Wajar ya pribadi kalau tersebut masyarakat kabarnya diparkir di Singapura Indonesia, dan tercatat masyarakat sudah NKRI 200 kali dan dioperasionalkan. murka, marah Namun besar hingga saat ini, pada Kejagung belum menyita jet putusan hakim pribadi ini tersebut. atas Tentu akan tetap melakukan penelusuran. rampok Mengenai koruptor. siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita. Kasih kami uang 300 triliun. Hari ini juga kami siap di penjara 6 tahun plus didenda 1 miliar. Pak Prabowo, kami sebagai masyarakat kecil, tolong kasihanilah kami. Kami merasa tertindas dengan kejadian kemarin. Pak Prabowo, tolong adililah siluman tersebut seadil-adilnya hari ini juga. Tolong Pak, tolong. Untuk tersangka HM, yang pertama ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan. Rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit berada di wilayah Jakarta Barat, dan 2 unit berada di wilayah Tangerang. Kedua, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit. 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz, 1 unit Rolls, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus, dan 1 unit Velfire. Kemudian yang ketiga, ada tas branded
sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing USD 400.000 USD. Kemudian uang bentuk rupiah 13 miliar 581 juta 13.347 rupiah. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan pihaknya mendalami dugaan penerimaan suap di balik vonis ringan 6 tahun 6 bulan. Dengan korupsi sebesar itu guys, YouTube balik semua, itu bisa seakan-akan dunia jadi milik sendiri. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, di podcast kali ini kita masih membahas seputar korupsi 300 triliun ya guys ya. Yang mana kita lihat nih di cuplikan tadi tentang Harvey Muiz. Nah guys, YouTube balik semua, kalau kita lihat tadi di mana wah, Sandra Dewi bersama Harvey Muiz dengan ketawa, senyum sumringah ngeliatin kalau mereka itu seolah-olah pemenang. Seakan-akan keadilan di Republik ini sudah terpasung dan atas kendalinya. Kita lihat tadi guys, walaupun itu di ruang sidang, karena putusannya cuma 6 tahun 6 bulan, seakan-akan mereka itu jadi pemenang. Seakan-akan mereka itu seolah-olah apa ya, kalau kita lihat ekspresi mereka itu, seolah-olah hukum ini bisa dikendalikan atas keinginannya atau pesanannya mereka. Tapi ya saya pribadi guys, saya mengharapkan kepada Jaksa Agung di mana bisa memberikan keadilan dan bisa mengobati rasa kecewa masyarakat Indonesia. Karena jelas masyarakat Indonesia sangat kecewa ya atas korupsi yang luar biasa 300 triliun ini. Kita lihat tadi aset-asetnya, kita lihat tadi video-video gimana Sandra Dewi itu hidup hedons, wah keliling dunia, makan makanan mahal, dengan jet pribadi. Kita juga lihat tadi ada beberapa aset mereka, harta mereka, barang-barang mereka yang udah disita oleh pihak Kejaksaan Agung ya. Nah di sini kita memperlihatkan YouTube balik semua bahwa negara ini emang dalam membuat keadilan harus ditingkatkan. Apalagi ini koruptor. Koruptor itu kalau di negara-negara maju, itu eksekusinya udah eksekusi mati nih. YouTube balik semua. Oke, YouTube balik semua. Selanjutnya kita lihat nih pernyataan dari Kejaksaan Agung. Baik, terima kasih terkait dengan pernyataan Bapak Presiden. Tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan pihaknya mendalami dugaan penerimaan suap di balik vonis ringan 6 tahun 6 bulan penjara terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz yang mendapat sorotan negatif publik. Burhanuddin menyebut saat ini penyidik tengah menelisik dugaan tersebut. Baik, pertanyaan untuk apakah tindakan seperti terhadap hakim yang melaksanakan tanur, saya katakan iya. Mudah-mudahan ya YouTube balik semua guys. Jadi setelah didalami oleh Kejaksaan Agung, dicek semua, bisa diketahui apakah hakim tersebut memvonis hukuman seringan itu atas korupsi 300 triliun ini ada unsur suap menyuap atau tidak. Kita lihat nanti hasil dari
analisa hasil dari investigasi langsung Kejaksaan Agung. Berharap ya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, bahwa kita akan mendapatkan keadilan. Karena jelas uang rakyat sebesar 300 triliun itu digarong sama sekelompok orang ataupun sama seseorang ini sangat merugikan. Nah, YouTube balik semua itu tadi kita lihat ya statement terbaru dari Jaksa Agung, dan emang lagi menginvestigasi, lagi menyelidiki, betul nggak sih di balik semua ini, di balik putusan ini ada unsur suap menyuap tentang 300 triliun atau tidak. Nah, kita ikutin terus perkembangan dari tim Jaksa Agung ya. Mudah-mudahan nanti putusan Harvey Muiz ini ya betul itu tadi, sesuai keinginan dari Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, minimal 50 tahun, atau kemungkinan Harvey Muiz ini divonis hukuman mati. Oke, YouTube balik semua. Nah, YouTube balik semua, kita lihat selanjutnya ya. Ini hayalan saya aja nih guys, YouTube balik semua. Saya berpikir seperti ini. Bayangkan kalau kita kan pertukaran mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa luar negeri kan udah sering ya. Tapi saya ngehayal nih, gimana kalau pertukaran kepala negara, contohnya Kim Jong-un ataupun Xi Jinping, Presiden China, itu disuruh di Indonesia, nggak usah lama, setahun aja. Saya yakin, seyakin-yakinnya, koruptor di kita habis hingga ke akar-akarnya, ditelanjangin, dibantai, dimiskinkan, dihukum mati. Wah, nggak kebayang ya, mereka kepala negara yang otoriter, yang tegas. Apalagi Kim Jong-un, pamannya sendiri kalau emang melanggar, merugikan rakyat, merugikan negara, dia langsung eksekusi mati. Kita lihat cuplikannya guys. Kim Jong-un memerintahkan eksekusi pamannya sendiri dengan cara yang sangat kejam. Paman Kim, yang bernama Jang Sung Tae, adalah seorang pejabat tinggi di Korea Utara yang didakwa korupsi dan merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah. Tanpa ragu, Kim Jong-un memberikan hukuman mati kepada Jang Sung Tae dan keluarganya, serta rekan-rekannya yang terlibat. Metode eksekusi yang digunakan sangat sadis, mereka diumpankan kepada 120 ekor anjing yang kelaparan. Bahkan lebih mengerikan, eksekusi ini disaksikan oleh 300 pejabat lain sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentang rezim. Saja, belum 2 tahun China berdiri, tepatnya pada 10 Februari 1952, Partai Komunis China sudah langsung mengeksekusi mati 2 kadernya, Liu Xingsan dan Zhang Zishan, di muka umum. Padahal, keduanya jelas-jelas adalah kader brilian PKC yang ikut baku hantam melawan pasukan Partai Nasionalis Kuomintang bareng Mao Zedong. Tapi Mao Zedong mana peduli. Beliau malah berujar dengan santai. Aturan ini kalau diterapkan di Indonesia, wah, saya yakin gak ada yang sanggup. Paling tidak koruptor tidak ada yang sanggup untuk merealisasikan niatnya dan keserakahan. Saya terjemahkan ya. Koruptor adalah musuh rakyat, kata Mao Zedong. Mereka sudah bukan kawan kita lagi. Makanya harus disikat semuanya dengan sebersih-bersihnya. Tidak patut ada sedikit pun rasa belas kasihan terhadap pelaku korupsi. Itu kata Mao Zedong. Kebiasaan ini ternyata masih dipraktikkan juga oleh semua petinggi China sesudah Mao mewarisi kebengisan yang sama terhadap koruptor. Chu Rongji misalnya. Kita lumrah dengan kata-katanya, di sini aku siapkan 100 peti mati, 99 buat koruptor, 1 buat aku sendiri jika korupsi. Presiden China Xi Jinping saat ini apalagi? Sejak menjadi sekjen Partai Komunis China pada tahun 2012 silam, Xi Jinping langsung membuat kampanye anti korupsi besar-besaran. Di sana itu sampai disebutnya parasit. Jadi koruptor itu di negara-negara luar itu balik semua dianggapnya parasit. Parasit itu kan harus dibuang, harus dibumi hanguskan hingga ke akar-akarnya, bibit-bibitnya, biang-biangnya harus dibumi hanguskan. Menangkap harimau dan lalat sekaligus. Maksudnya, taurus nominal korupsinya besar atau kecil, semua koruptor bakal sama-sama diganyal. Itu tentu bukan sebatas slogan sejenis katakan tidak pada hal korupsi. PKC tidak pernah main-main dengan ucapannya. Korbannya sudah bejibun. Bulan Maret 2018 kemarin, pengadilan China resmi menjatuhkan vonis mati terhadap Zhang Zhongsheng,
Oke, YouTubeolik semua, itu tadi ya, kita lihat konten-konten terbaru dari Adam Jeep. Kita lihat tadi betapa ngerinya ya di dua negara ini, di Korea Utara sama di China. Betapa kejamnya, betapa mengerikannya hukuman buat para koruptor ya. Bayangkan loh kalau mereka, pemimpin mereka itu suruh di Indonesia nggak usah lama setahun aja. Saya yakin habis digulung, habis dibantai para koruptor, garong-garong yang mengeruk duit negara yang merugikan rakyat. Nah, YouTubeolik semua, di podcast kali ini emang sengaja konsepnya outdoor biar sedikit ada spoi-spoi angin. Nah, YouTubeolik semua,